tes tadi Ustadz, mohon maaf di luar dari apa ya jadwal gitu. Padahal kita sudah kosongkan jadwal hari ini, tapi ada beberapa yang agak molor gitu Ustadz. Mohon maaf. Baik. Mohon berkenan nanti anak-anak tetap bisa masuk walaupun kita udah mulai. Nggak apa-apa ya Baik. Ustadz ya? Ya, silakan sudah insya Allah siap. Ya. Baik, sebagai pengantar dulu di awal ini untuk kawan-kawan sekalian ini mohon diikuti maksimal gitu ya dari awal sampai akhir karena kita mendapatkan ilmu dari Ustadz ini mahal sekali. Eh, Belajarnya step by step gitu ya dan literasi digital ini merupakan program unggulan gitu Ustadz dari di kita gitu ya. Jadi eh, Ibu apa ya mewanti-wanti untuk kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung dan juga nanti akan bergabung untuk bisa memaksimalkan waktu dan perhatiannya terhadap apa pelatihan ini gitu. Eh Gini, apalagi penggunaan AI itu kan kalau sekarang tuh udah tidak terbatas ya Ustadz ya. Hmm. Literasi digital juga kita penggunaannya otomatis setiap hari gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian mau tidak mau sengaja atau tidak sengaja itu pasti menggunakan AI gitu. Tapi dengan adanya pelatihan ini, kita belajar step by step, kita belajar dari dasar dan nggak ada yang praktis gitu. Semuanya tuh nggak ada yang instan. Dengan belajar, dengan mengikuti kegiatan pelatihan literasi digital, kita tahu bahwa ada rambu-rambu dan juga AI ini sebenarnya bukan menghasilkan output gitu ya. AI ini digunakan sebagai tools gitu, bukan tiba-tiba langsung ada outputnya gitu. Justru kita menggunakan AI atau menggunakan serba-serbi aplikasi yang ada itu sebagai tools gitu. Baik, Ustadz mohon izin hari ini insya Allah akan dipandu oleh Kakak April. Ini mahasiswa kami dari semester 6. Mohon perkenan gitu ya Ustadz ya. Ustazah Yulia hari ini mohon maaf tidak bisa mengikuti. Beliau mungkin nanti mantau aja Ustadz, tapi beliau tidak bisa berhadir sama-sama gitu dari awal sampai akhir. eh Ini waktunya udah 15 menit nih lewat dari pukul 15. Mohon maaf atas kemoloran waktunya, Ustaz. Ini nanti mohon izin juga kawan-kawan ada yang sambil masuk gitu. Eh, jadi ini kan masih sedikit yang bergabung gitu ya. Eh, Waktu dan tempat ini kami langsung persilahkan kepada Kakak April untuk memandu kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat sehingga kita kembali berkumpul pada sore hari ini dalam pelatihan literasi digital pembelajaran bahasa Arab. Sebelum itu, apa kabar Ustadz Ahmad Maki? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah. Sehat-sehat. Baik, alhamdulillah. Eh, Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, sama-sama kita buka pelatihan literasi digital pembelajaran bahasa Arab dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustadz untuk dapat melanjutkan kembali materi kita pada
kemarin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita Waalaikumsalam banggakan, warahmatullahi Ustazah wabarakatuh. Aulia, ke Roisatul Qism Ta'limi Lughatil Arabiyyah, Roisah Jalasah, Uhtina Aprilia, Yuwal Musarik, seluruh peserta pelatihan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Arab di sesi 2 pada sore hari ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana pasca kita mengikuti pelatihan sesi pertama hari Senin lalu, ada beberapa hal yang saya harapkan untuk kita coba lakukan bersama-sama pada sore hari ini. Pertama, ada sedikit tugas, semoga nanti yang belum mengumpulkan tetap saya kasih waktu ya, karena baru sekitar berapa ini 20 peserta yang baru mengumpulkan dari harusnya kayaknya di atas 40 ya Ustazah Aulia ya. Baik, namun saya perhatikan beberapa tadi yang sudah mengumpulkan siang tadi, Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita Ustazah. Jadi peserta sudah bisa mencoba mengevaluasi naskah teks Arab kakak-kakaknya atau mungkin naskah skripsi yang mungkin kurang tepat dalam hal penulisan sebagaimana yang sudah kita sampaikan dan juga penggunaan aplikasi AI yang bernama Kolam AI. Baik, untuk sore hari ini kita agak sedikit lebih apa ya hektik lah begitu istilah kalau anak sekarang bilangnya. Eh, ada beberapa aplikasi yang coba ingin saya terapkan. Namun sebagai mukadimah sekali lagi saya ada sedikit apa bahan presentasi materi untuk sesi 2. Jadi sebelum kita tatbik, sebelum kita praktik bersama, izinkan terlebih dahulu saya untuk sedikit menampilkan materi untuk sesi kedua sebagai pengantar. Baik, masih semangat dan masih tahu sama yel-yel yang kemarin ya? Baik, semoga yang sudah bergabung bisa mengikuti dan menyimak dengan baik. Dan yang belum bergabung nanti semoga bisa segera bergabung. Insya Allah ini sudah lewat 20 menit dari waktu yang kita harapkan bisa kita mulai. Baik, al-kalimat at-tasji'iyah yang kemarin masih ingat semoga ya. Kalau saya bilang, lughatuna al-arabiyah. Al-arabiyah sahlah. Al-lughatul arabiyah nuhibbuha. Nahnu jami'an bil hammasah wal istiqomah. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan banyak praktek sebenarnya, namun sambil lalu menunggu yang lain, saya ada beberapa prolog materi untuk sesi 2. Sebagaimana informasi juga yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, bahwa hari ini harapannya menggunakan 2 perangkat ya. Jadi bergabung dengan Zoom-nya kalau bisa menggunakan HP dan untuk praktiknya nanti menggunakan laptop. Nah, khusus untuk moderator kita yang cantik ini, Aprilia ya. Saya mohon kalau bisa khusus Aprilia bergabung dengan 2 perangkat sekaligus bisa tidak? Jadi Aprilia sebagai MC, ini saya minta untuk bergabung dengan 2 perangkat jika memungkinkan. Laptopnya juga bergabung dengan Zoom dan HP-nya bergabung dengan Zoom. Sekaligus saya izin Ustazah Aulia, nanti Aprilia sekaligus jadi apa namanya ya relawan untuk pelatihan yang sesi 2 ini. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Aprilia sekaligus jadi moderator untuk mengikuti instruksi dari saya dengan laptopnya dan mengikuti menyimak dengan HP-nya. Jika tidak nanti bisa dibantu oleh teman-teman April ya di sekitarnya kanan kiri. Baik, saya langsung saja pada materi yang sudah saya siapkan untuk sesi yang kedua ini. Baik, semoga sudah tayang ya untuk slide saya. Oke, sudah tayang insya Allah. Baik, kalau sudah saya akan geser. Ini hanya sekedar apa namanya prolog untuk cover saya materi sesi 2.
Ini sirah datiyah, kemarin juga sudah sama. Saya lanjutkan saja. Kemudian ini juga sudah kemarin. Saya agak percepat. Ada muqaddimah singkat. Masih ingat dengan ini ya? Oke, saya lewati saja. Saya lewati. Baik, saya mau ada sedikit ada apa ya, ice breaking lah atau pretest lagi. Nah, mohon nanti responnya di meeting chat ya. Silahkan direspon. Kita masuk pada pelatihan sesi 2, Mahwul Ummiyatir Raqmiyah di Ta'limil Lughatil Arabiyyah atau literasi digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama saya punya, oke, ini adalah QR code untuk materi saya hari ini. Bisa di-shoot kalau misalnya memungkinkan. Jika tidak, nanti bisa saya bagikan via Ustazah Aulia untuk materi saya. Jadi materi saya dari awal sampai akhir untuk sesi 2 sudah saya siapkan dalam QR code ini. Baik, saya lewati saja jika kesulitan. Kita langsung pada ice breaking atau pretest untuk sore hari ini. Yang pertama saya ingin dijawab di meeting chatnya. Apa kira-kira yang lebih tepat? Nah, antara A, B, dan C, mana seharusnya yang lebih tepat di antara 3 pilihan ini? Jadi kalau kemarin kita tidak berbicara tentang tanda baca harokat, nah sekarang ada penulisan teks Arab yang lengkap dengan tanda baca atau harokat. Nah, untuk menuliskan kata hadza, itu yang tepat adalah A, atau B, atau C. Baik, Ari menjawab B. Oke, hampir semuanya menjawab B. Oke, nanti kita apa namanya bahas bersama. Oh, ada yang menjawab A, luar biasa. Ini siapa ini? Mungkin Ustazah Yulia mungkin ya, atau Ustazah Aulia dengan 2 akun. Ini akunnya Prodi. Ada yang menjawab C, Fatimah. Oke, baik. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya ada yang nomor 2. Yang nomor 2 agar membedakan dengan pretest yang pertama. Mohon jawabannya untuk yang kedua setelah ini diawali dengan angka 2 ya. Baik, kita akan lanjut pada pretest yang nomor 2. Silakan nanti menjawabnya diawali dengan angka 2. Oke. Silakan yang angka 2. Oke, yang nomor 2 silakan diawali dengan angka 2. Oke, Rafli sudah menjawab dengan jawaban B. Oke, baik. Ada yang menjawab C. Ada yang menjawab B. Ada yang menjawab C dan seterusnya. Baik, ada yang jawab A tidak ya yang nomor 2 ini? Baik. Oke, ada juga yang menjawab C, belum ada yang menjawab A tapi ya. Baik. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita akan cari tahu apa kira-kira jawaban yang lebih tepat untuk yang pertama dan yang kedua. Saya mau bercerita singkat. Ini bicara tentang literasi dalam bahasa Arab ya. Bukan literasi digital, tetapi masih sangat erat hubungannya dengan literasi digital. Tapi ini yang spesialis tentang bahasa Arab. Nahnu indama nata'allam al-lughatal arabiyyah. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, ada istilah yang hari ini harus kita apa namanya ya, literate atau kita harus jangan gagap atau jangan jangan tidak tahu, tetapi kita harus tahu bahwa ada istilah bahasa Arab baku modern. Ada namanya yang kita sebut dengan al-arabiyyah al-fusha al-haditsah. Jadi bagi kita yang belajar bahasa Arab dan kelak menjadi calon pendidik bahasa Arab profesional, maka hari ini kita akan dihadapkan dengan istilah yang populer dalam konteks pembelajaran bahasa Arab secara internasional adalah bahasa Arab baku modern, al-arabiyyah al-fusha al-haditsah. Nah, salah satunya adalah agar kita bisa membedakan dari 2 pretest tadi di awal, mana yang lebih tepat A, B, atau C untuk penulisan kata hadza dan juga untuk penulisan kata dzalika. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada ulasan singkat. Nanti mungkin ada pelatihan khusus Ustazah ya terkait dengan bahasa Arab Fusha al-Haditsah. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Modern Standard Arabic atau MSA. Nah, Modern Standard Arabic ini atau bahasa Arab baku modern atau yang kita kenal dengan Al-Arabiyyah Al-Fusha Al-Haditsah itu sedikit berbeda dengan bahasa Arab klasik dan berbeda dengan bahasa Amiyah atau dialek.
Penggunaan bahasa Arab Fusha klasik yang kita tadi sedikit lakukan pretest, ini biasanya hanya ada dalam literatur klasik atau bahkan mungkin dalam contoh sederhana lah Al-Quran. Jadi penulisan dalam naskah Al-Quran itu ternyata sedikit berbeda, bukan berbeda ya, tetapi memang ada standar yang khusus ketika kita bicara tentang modern standar Arabik, khususnya dalam dunia pendidikan, media, atau bahkan hukum. Nah, tentu berbeda dengan amiyah, dan ini kita hindari. Untuk pembelajar bahasa Arab terutama di Indonesia, kita hindari dialek atau amiyah, karena amiyah percakapan sehari-hari ini setiap negara Arab memiliki ungkapan atau istilah yang berbeda-beda. Ini dari sisi penggunaan. Gramatikanya kita harus lebih mengutamakan modern standar Arabik karena lebih fleksibel. Sedangkan bahasa Arab klasik, contoh kitab-kitab Turos atau termasuk Al-Quran itu sendiri, ini gramatikanya sangat ketat dan kompleks. Bahkan memunculkan ada banyak penafsiran. Makanya tidak salah ketika naskah Al-Quran, walaupun satu teks, tapi ternyata memiliki kompleksitas yang tinggi dan itu memiliki mukjizat yang luar biasa. Sehingga tidak bisa kita pahami secara sederhana atau fleksibel. Kemudian sedangkan amiyah ini sering tidak mengikuti aturan baku, sebagaimana kita tahu. Kosakatanya ada istilah modern, nanti kita akan banyak berhubungan dengan apa itu literasi dalam bahasa Arab, apa itu sains dalam bahasa Arab, teknologi dan seterusnya. Kemudian bahasa Arab klasik itu kita menemukan ada banyak kosakata lama atau sastra yang tinggi sehingga punya makna yang berbeda. Contoh, dalam Al-Quran itu ada kata sayyarah. Jadi dalam Al-Quran ada kosakata mufradat yaitu sayyarah, tapi kata sayyarah dalam Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan dalam konteks hari ini yang artinya adalah mobil. Nah, sedangkan amiyah dipengaruhi oleh bahasa lokal. Ini contoh sederhana dalam kalimatnya. Kalau kita menggunakan bahasa Arab baku modern atau modern standar Arabik, ini bahasanya sederhana. Nahnu na'isu fi asri teknologia al-hadithah. Tapi kalau dalam bahasa Arab klasik, kita menggunakan ungkapan yang dalam bahasa kita mungkin kompleks ya. Innana. Jadi ada kata-kata innana. Innana na'isu fi asri at-taqniyah al-hadithah. Kata at-taqniyah itu bisa diartikan juga teknologi, walaupun kata at-taqniyah itu punya makna yang luas. Sedangkan at-teknologia itu teknologi yang kita maksud sekarang adalah teknologi digital. Dan ini adalah contoh amiyah Mesir. Ihna aisin fi zaman teknologi al-hadithah. Baik, oleh sebab itu cara penulisan hada sama hadihi, dzalika sama dzalika itu berbeda ketika kita menggunakan modern standar Arabik. Apakah kemudian bahasa Arab modern standar Arabik berbeda dengan Al-Quran? Iya, sedikit berbeda. Tetapi bukan berarti kita benar-benar merubah bahasa dalam Al-Quran, tidak. Saya kasih contoh sederhana. Coba kalian jawab yang nomor 3 ini. Kata as-sholah, yang artinya sholat. Nah, itu yang tepat A atau B? Silakan, kasih angka 3 ya, diawali dengan angka 3. Kira-kira jawabannya ini A atau B? Diawali dengan angka 3. Baik, hampir semuanya pasti kalian mengenal kata as-sholah, sholat artinya, itu adalah yang A. Dan kalian tahu bahwa kata as-sholah yang A ini adalah penulisan contoh, penulisan bahasa Arab baku modern. Apakah berbeda dengan di mushaf Al-Quran? Berbeda. Coba kita murojaah atau mutolaah. Atau kalian buka lagi mushaf Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Baqarah. Nah, di sini perhatikan kata wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, kata as-sholah dalam mushaf Al-Quran seperti ini tulisannya. Begitu juga dalam ayat yang lain. Coba perhatikan. Surat An-Nisa. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Perhatikan kata as-sholah. Nah, ini menunjukkan bahwa kata as-sholah dalam mushaf Al-Quran tidak boleh diubah. Karena ini menggunakan kaidah penulisan mushaf Utsmani yang terus dilestarikan hingga sekarang. Tidak ada satupun yang berani menuliskan kata as-sholah dalam Al-Quran menggunakan modern standar Arabik yang kita kenal seperti yang kalian tulis bahwa jawabannya harusnya adalah A. As-sholah dengan lam alif. Baik, ini menunjukkan bahwa
kita semua harus lebih tarkis, harus lebih fokus. Atau bahkan kita harus lebih memiliki semangat literasi yang tinggi dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, saya tidak mau berlama-lama dengan pembahasan bahasa Arab baku modern atau mungkin bahasa Arab baku klasik atau al-fusha al-haditha dan al-fusha al-qadimah. Nanti kita diskusikan lagi di luar kesempatan. Namun untuk sesi kedua ini saya punya target. Target pertemuan kita di sesi 2 berbicara tentang pelatihan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalian saya minta nanti akan memiliki 3 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan mengembangkan konten materi bahasa Arab berbasis teks dengan aplikasi digital atau AI. Yang kedua, harapannya nanti ketika kita akan lakukan aktivitas bersama-sama sore hari ini, kalian memiliki skill atau keterampilan, kemampuan untuk mengembangkan konten materi bahasa Arab berbasis visual dengan aplikasi digital atau AI, dan yang terakhir mengembangkan konten materi bahasa Arab berbasis audiovisual dengan aplikasi digital. Baik, contoh sederhana seperti apa bentuk target pelatihan kita pada sore hari ini. Saya sudah menyiapkan contohnya, contoh medianya. Silakan coba kalian shoot QR code ini untuk melihat medianya. Tentu akan bergabung dengan link Canva, dan mohon untuk bisa aktifkan audionya karena ada audionya di dalamnya, termasuk ada visualnya. Silakan bisa diakses menggunakan HP masing-masing. Baik, sambil lalu bergabung dengan Zoom ya, atau langsung saya tampilkan di sini. Oke, sebentar. Coba saya tampilkan di sini sekalian ya. Baik. Ini adalah contoh media yang kita harapkan nanti kalian bisa mengembangkan seperti ini. Saya kasih judul temanya, topiknya adalah tentang at-ta'aruf, slide pertama. Sedangkan اسمي أحمد. slide kedua, أنا تلميذ في الصف ada الخامس. audionya. Jadi أسكن kita في مدينة pada بروبولنغو. itu ada أحب audionya اللغة العربية وأريد أن أتعلم dari HP جيدا. kalian, atau mungkin عندي أسرة صغيرة video sudah saya ولدي nyalakan. أب Saya geser lagi. وأم وأخ. Ada kosakata yang erat hubungannya dengan teks bacaan tadi yang kita simak. Kemudian ada teks bacaannya tanpa harokat, ada teks bacaannya dengan harokat, ada teks bacaannya lengkap dengan harokat dan terjemahan. Kemudian dengan lagunya seperti ini, ada naskah lagunya yang identik dengan bacaan tadi, dan اسمي أحمد أنا تلميذ في الصف الخامس أسكن في برول اللغة العربية أحبها جدا وأريد أن أتعلمها. baik, agak putus-putus ya, karena mungkin koneksinya agak berat. Saya sambil zoom, sambil buka Canva, dan ada audionya.
Baik, itu contoh gambaran hasil harapannya untuk sore hari ini. Saya kembalikan dulu ke moderator, mungkin ada sesi tanya jawab singkat sebelum kita praktik bersama-sama bagaimana membuat media seperti yang tadi saya contohkan. Sederhana tetapi akan membuat pembelajaran bahasa Arab bagi siswa kita atau calon siswa lebih menarik dan kita mengembangkan itu hanya cukup menggunakan teknologi AI yang hari ini berkembang. Baik, saya kembalikan dulu kepada Aprilia selaku Raisah Jalasa. Baik, Ustadz Maki, syukron. Ustadz, mohon izin karena kami tidak terlalu terdengar tadi instruksinya tadi apa ya Ustadz? Apakah kita langsung lanjut ke tanya jawab apa bagaimana Ustadz? Afwan Ustadz, apa terdengar? Ya, ya, ya terdengar. Terdengar. Gimana? Ada pertanyaan atau langsung kita praktik saja? Atau dibuka sesi pertanyaan dulu? Baik, kepada kawan-kawan sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang tidak dimengerti dari yang telah Ustadz jelaskan? Sebelum kita lanjutkan ke sesi pelatihan secara langsung. Silahkan kawan-kawan boleh raise hand. Eh, Dipersilakan kepada Ari Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi memperkenalkan diri Ustadz. Nama saya Ari Andriansyah. Saya Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Jadi di sini saya menanyakan AI yang bisa membuat teks itu tadi menjadi lagu itu Ustadz. Dan animasi-animasi yang di apa tadi yang Ustadz sampaikan di PPT tadi. Ya, mungkin sekian dari saya, Ustaz. Syukron. Baik, langsung saya respon Aprilia atau bagaimana? Boleh Ustadz, Baik, baru nanti ini setelahnya kita kayaknya lanjutkan pertanyaan. ya, ini Ari kayaknya gak sabar ya untuk langsung praktek. Jadi nanti memang kita akan praktekkan bersama. Namun saya beri kesempatan dulu jika dari awal tadi saya penyampaian materi mungkin ada yang mau didiskusikan. Tapi jika tidak, kita langsung sesi praktek saja. Ini Ari bergabung dengan dua perangkat tidak? Dengan laptop ya? Satu perangkat, Ustaz. Laptop Dengan, aja. oh, laptop saja. Baik, kalau April sudah dengan HP juga? Dua perangkat Ustadz. Oh, sudah dua perangkat. Baik, ya, oke. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup? Mungkin cukup saja Ustadz karena kita melihat waktunya sangat minim. Baik, baik. Terima kasih. Kita akan mulai. Baik, kalian semuanya yang ada di tempat masing-masing, saya minta kalian untuk menyiapkan ada kertas atau buku, terserah, nggak usah terlalu yang besar. Kemudian masing-masing pegang pulpen ya. Baik, coba silakan siapkan kertas, siapkan ballpoint. Baik, kalau sudah,
Saya minta kalian setelah ini untuk menuliskan sesuatu. Menuliskan sesuatu di kertas tersebut. Nah, yang dituliskan nanti bebas terserah kalian sesuai dengan apa instruksi dari saya. Coba saya contohkan dulu di layar. Saya tulis start tadi ya. Jadi saya sudah eh, terlebih dahulu apa namanya membuat. Nah, sekarang giliran kalian. Saya coba share screen dulu. Oke, ini HP saya ya. Semoga sudah tayang di layar kalian. Oke, ini HP saya. Baik, kalian saya minta melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu kalian saya minta untuk menyiapkan kertas, kemudian ballpoint, kemudian kalian tulis sesuatu di kertas itu. Seperti yang saya lakukan, tulisan tangan. Kalau ini adalah tentang saya. Kalau kalian boleh kalian tulis kurang lebih 3 kalimat gitu, satu paragraf. Boleh kalian tulis seperti ini, atau mungkin kalian ubah dengan nama kalian, atau kalian sesuaikan. Silakan kalian tulis, saya kasih kesempatan. Oke, cukup jelas ya perintahnya. Kalau sudah, saya mohon kalian untuk angkat tangan dengan eh, opsi raise hand di apa namanya Zoom-nya. Seperti ini, bisa nggak? Saya angkat tangan di Zoom ini. Nah, di sini kan ada angkat tangan. Kalau kalian sudah selesai, silakan angkat tangan. Saya tunggu minimal 10 orang, kita akan lanjutkan. Silakan angkat tangan seperti yang saya contohkan. Saya sudah, karena saya sudah nulis. Saya tadi curi start. Sekarang kalian, saya minta tulis kurang lebih 3 kalimat. Faqra wahidah faqat. Hur, bebas ya. Kalian mau nulis apa? Tentang suasana di kampus, aktivitas sehari-hari, perkenalan kalian, atau yang lainnya. Silakan yang sudah selesai angkat tangan. Angkat tangan di aplikasi ya, bukan angkat tangan aslinya, tapi menggunakan apa namanya fitur raise hand di eh, Zoom. Baik, Tiana, alhamdulillah sudah selesai. Silakan yang lain. Oke, bagus Tiana, sudah. Ada Elma juga sudah. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan menggunakan 2 perangkat, yaitu HP kalian untuk bergabung dengan Zoom dan laptop kalian untuk melakukan aktivitas yang saya minta. Baik, kalau sudah, ini baru berapa orang yang selesai. Oke, ada Tiana, Elma, Ikhwanur, Fatimah, Najib, Fatimahnya ada siapa ini lagi? Fatimah Safriani, ada Fatimah Az-Zahra, ada Aprilia Laras. Baik. Oke, kalau sudah selesai, eh gunakan HP kalian, untuk memfoto teks kalian yang sudah kalian tulis tadi. Silakan difoto. Kalau sudah difoto, kemudian dipindah, disalin ke laptop. Nah, ini seperti yang saya tadi sudah tampil di layar ya. Yang saya tulis tadi, ini sudah saya foto. Kemudian silakan pindah ke laptop. Pindah ke laptop, masukkan saja di file kalian, di folder seperti ini. Nah, ini sudah saya download contohnya. Silakan kalian download atau pindah ke laptop. Nah, khusus sudah saya cukupkan ya angkat tangannya ya. Angkat tangannya diakhiri biar tidak apa namanya salfok. Baik,
khusus untuk siapa tadi moderator kita? Aprilia. Mana tadi Aprilia? Hilang. Hilang Aprilia. Oh, ada. Ya. Sudah dipindah ke laptop Aprilia ya? Belum. Oh, masih proses. Oke, kalau misalnya kesulitan, saya langsung ambil alih saja sudah ya. Nanti dicoba. Baik, saya coba share screen. Kalian lakukan yang saya contohkan. Sudah dipindah ke laptop. Saya minta kalian sekarang untuk membuka Google seperti ini. Nah, membuka Google. Ini sebenarnya maunya April ini yang praktek. Tapi kalau khawatir kesulitan, saya kasih contoh dulu lah. Semoga yang lain bisa ngikuti. Oke, silakan coba ikuti seperti saya. Buka laptop, kemudian buka Google di laptop kalian. Pastikan apa namanya foto tadi, cat tulisan kalian sudah ada di laptop. Nah, bagi kita menggunakan Google biasanya untuk menuliskan sesuatu di sini. Baik. Nah, sekarang kita tidak menuliskan sesuatu, tidak juga menggunakan mic, tapi kita gunakan yang ini. Kita gunakan search by image. Search by image. Diklik ini ya. Diklik ini. Oke, silakan diklik. Saya ulangi lagi, yang diklik yang ini. Search by image. Baik. Kalau terlewat, ini kayaknya ada recordingnya. Baik, saya recording ya. Oke, aman. Saya record. Nanti kalau memang ada yang kesulitan bisa apa namanya gunakan hasil recordnya. Atau kayaknya juga sudah di live ya sama Ustazah Aulia. Baik, silakan pilih yang ini, upload a file. Kita gunakan upload a file. Kita klik ini. Oke. Kemudian pilih foto yang tadi yang kita pindah ke laptop. Nah, ini foto tadi kan. Kita pilih foto yang sudah kita pindah ke laptop, diklik open. Baik, akan muncul seperti ini. Masih loading. Baik. Kalau sudah, di sini akan muncul seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Sudah muncul seperti ini. Jadi ini walaupun tulisan tangan, ternyata bisa di blok begini. Sudah bisa milik kalian? Jadi walaupun ini tulisan tangan, ternyata bisa di blok seperti ini. Ada berapa baris? Milik saya ada 4 baris. Milik kalian mungkin ada yang berapa? Kemudian bisa di sini diklik. Ada listen. اسم أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. أذهب إلى الجامعة بالسيارة صباحا وأرجع إلى البيت مساء. Baik, ternyata ada banyak kelebihan atau bahkan terus berkembang teknologi digital yang walaupun kita tulis tangan ternyata langsung bisa kedetek seperti ini. Nah, ini tulisan tangan yang mungkin banyak di antara kita tulisan tangannya seperti saya ya, tidak bagus lah atau tidak sesuai dengan standar hot kalau pada zamannya. Karena mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan keyboard atau ketik dan seterusnya. Namun ala kulihal ternyata teknologi digital masih bisa mendeteksi tulisan sejelek apapun. Baik, yang lain yang sudah berhasil boleh angkat tangan. Bisa di blok seperti ini. Syukur kalau sampai bisa mendengarkan suaranya. Oke.
Silakan yang اسماء أحمد مكي حسن أنا sudah bisa angkat محاضر في tangan. الجامعة. Ikhwan, أذهب bisa إلى yang الجامعة بالسيارة صباحا وأرجع إلى البيت مساء. baik. Nah, kalau sudah kita copy saja. Kita copy. Jadi yang kita blok, kita copy. Nah, kita copy. Kalau sudah kita copy, eh teks sederhana ini bisa kita kembangkan. Saya kira kalian sudah terbiasa dengan apa namanya Chat GPT ya. Baik, terbiasa dengan Chat GPT. Silakan dipaste di Chat GPT-nya. Hampir semuanya sudah punya akun. Semoga saya tidak perlu memandu untuk bisa memiliki akun di mana di ChatGPT, tapi kita langsung saja. Saya harapkan kalian mungkin sudah punya akun ChatGPT semua. Kita langsung masuk ke ChatGPT-nya dengan apa namanya akun yang sudah kalian miliki. Saya coba menggunakan akun yang lain. Oke, saya gunakan akun yang lain saja. Baik, kita fungsikan salah satunya ChatGPT yang mungkin kita sudah banyak tahu mengenal ini. Kita paste saja. Nah, tulisan tadi yang kita dapatkan dari mana? Dari Google Lens istilahnya ini ya, Google Lens. Nah, ini kita copy, kita blok, kita copy, kemudian salin copy paste di sini. Copy paste di ChatGPT. Kemudian kalian kasih prompt. Tolong kembangkan teks bacaan di atas menjadi sebuah materi pembelajaran bahasa Arab yang sesuai untuk siswa madrasah aliyah misalnya. Oke. Tolong kembangkan teks bacaan di atas menjadi sebuah materi pembelajaran bahasa Arab atau menjadi 2 buah atau 3. Menjadi 3 buah paragraf berbahasa Arab sebagai materi pembelajaran bahasa Arab yang sesuai untuk siswa madrasah aliyah. Jadi kita buat saja sederhana seperti ini. Itu pun kita menggunakan tulis tangan, tidak perlu diketik. Kita masukkan promptnya seperti ini. Tolong kembangkan teks bacaan di atas menjadi 3 buah paragraf. Menjadi 3 buah paragraf berbahasa Arab sebagai materi pembelajaran bahasa Arab yang sesuai untuk siswa madrasah aliyah. Oke, kita langsung scroll atau kita langsung perintahkan. Maka akan muncul 3 buah paragraf. 3 buah paragraf yang cocok untuk siswa madrasah aliyah. Kalau misalnya kita harapannya untuk madrasah ibtidaiyah atau mungkin madrasah sanawiyah, kita bisa sesuaikan. Nah, ini di sini diinformasikan bahwa teks ini disusun dengan struktur sederhana namun informatif, cocok untuk latihan membaca, menulis, dan memahami paragraf dalam bahasa Arab di tingkat lanjut awal. Apakah Anda, oke, nanti kita bisa minta buat soalnya juga. Kita perhatikan, di sini sudah lengkap dengan tanda bacanya, harokatnya. Ismi Ahmad Maki Hasan. Ana muhadirun fil jami'ah. Uhibbu amali kathiran. Ini pengembangannya. Li'annahu yumkinuni min ta'limit tullab wa musa'adatin fi fahmil ulum. Terus, adhabu ilal jami'ah bisayyara kulla sobah. Dikembangkan di sini ya. Astaikidu mubakkiran wa uiddu nafsi lid dahab. At-tariqu ilal jami'ah yasirun wa mumtiun wa astagilul waqta fi sayyarati lisima'il muhadarat awil qiraah. Kemudian paragraf terakhir ba'dal intiha minal amal arji'u ilal baiti fil masa agdi waqti ma usrati wa astarihu ba'da yawmin tawilin fil jami'ah uhawilu an asta'idda lil yawmit tali bitahtiti lid durusi wal muhadarat. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai materi. Dan kita bisa minta tambahan di sini. Tolong, saya sudah siapkan promptnya di sini. Saya coba keluar dulu dari yang ini, keluar. Saya biar tidak harus mengulang ya.
Oke, saya coba masuk dengan akun yang lain. Gunakan Google. Saya masuk dengan akun yang tadi sudah saya siapkan untuk pelatihan ini. Oke, sebentar. Oke, baik. Ini ada record yang sudah saya siapkan. Nah, tadi kalian mendapatkan ada satu paragraf. Nah, sedangkan saya ada 3 paragraf, sedangkan ini adalah satu paragraf. Baik, setelah itu kalian bisa tambahkan prompt seperti ini. Tambahkan di bawahnya, tolong jadikan teks Arab di atas dalam sebuah poster atau gambar yang berisi ilustrasi isi paragraf lengkap dengan teks Arabnya. Oke, coba masukkan ini. Masukkan kurang lebih promptnya adalah tolong jadikan teks Arab di atas ke dalam sebuah poster atau gambar yang berisi ilustrasi isi paragraf lengkap dengan teks Arabnya. Oke, coba saya copy ini promptnya. Saya kembali ke akun saya lagi yang satunya tadi yang untuk praktik. Keluar. Masuk. Oke, kita kembali ke akun yang ini. Oke, di sini sudah ada apa namanya? Tatwir nusus mengembangkan. Nah, oke. Di sini tadi yang kita sudah dapatkan ada 3 paragraf. Nah, kita tambahkan promptnya di bawahnya. Tolong jadikan teks Arab di atas ke dalam sebuah poster atau gambar yang berisi ilustrasi isi paragraf. Kemudian saya kasih koma, lengkap dengan teks Arabnya. Oke, kita enter. Maka dia akan membuatkan poster atau membuatkan ilustrasi atau visual dari teks bacaan di atas. Ada namanya Ahmad Maki, seorang dosen pergi ke kampus menggunakan mobil pagi hari berangkatnya dan pulang sore hari. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini masih proses loading ya. Semoga tidak memakan waktu yang lama. Kita tunggu saja sesaat. Sambil lalu kalian coba. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung interupsi atau bisa tuliskan di kolom meeting chat ya. Sehingga saya bisa merespon apa yang ada kesulitan di antara kalian. Ya praktek. Ini sambil lalu kita tunggu. Oke, saya persilakan jika mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada interupsi bisa langsung menyampaikan atau juga bisa menuliskan di meeting chatnya. Ini tadi saya tidak sempat melakukan apa ya tahqiq atau mudakik ya, tidak sempat memastikan apakah ada teks tulisan yang salah atau benar. Saya anggap benar. Kalau misalnya kalian punya waktu, sebenarnya harapannya sebelum ini kita pindah menjadi sebuah apa namanya proses untuk menjadi poster, itu kalian pastikan dulu teks bacaannya ini sudah sesuai menggunakan aplikasi kolam AI kemarin. Baik, ini ada pertanyaan. Oh, kecepatan. Baik. Untuk sampai saat ini masih aman tapi ya, Fatima ya. Ini ada recordingnya. Nanti jika benar-benar terlewat, nanti bisa apa namanya memutar recording pelatihan kita yang sesi 2 ini. Baik, ini sudah proses selesai menggambarnya. Nah, perhatikan di sini.
poster ini sangat identik dengan apa namanya isi bacaan. Jadi ada sosok Ahmad Maki berarti seorang laki-laki, kemudian muhadir fil jamiah berarti sosok dosen, berarti dia di kampus, kemudian seterusnya tadi sudah kita baca, berangkat dengan mobil dan pulang sampai di rumah. Nah, poster ini bisa langsung kita download. Kita langsung download. Namun jangan apa namanya ya pesimis. Untuk saat ini memang ChatGPT belum bisa mengenali karakter Arab, teks Arab yang sesuai sehingga di sini banyak sekali teks Arab yang kurang pas, kurang sesuai. Maka kita gunakan aplikasi apa kita gunakan ChatGPT. Salah, saya gunakan Canva. Jadi setelah kita memiliki gambar ilustrasi ini, lengkap dengan teks bacaannya walaupun tidak sesuai atau banyak kesalahan yang dilakukan oleh ChatGPT. Kita sudah perhatikan di sini banyak kesalahan. Maka mau tidak mau kita bisa lakukan apa namanya penyesuaian itu menggunakan Canva. Saya ajak kalian untuk membuka akun Canva masing-masing. Silakan buka akun Canva masing-masing. Silakan kita pindah ke akun Canva masing-masing, tapi jangan lupa sebelumnya ini di-download ya. Diklik gambarnya, kemudian di-download. Ini ada simpan atau download. Jadi gambar ini tetap kita butuhkan. Oke. Sebenarnya boleh saja kita sesuaikan. Tolong apa namanya si laki-laki itu diberi kopiah misalnya. Itu bisa kita tambahkan di sini. Oke, misalnya tolong ubah sosok laki-laki tadi, laki-lakinya mengenakan kopiah kopiah hitam. Tolong ubah sosok laki-lakinya mengenakan kopiah hitam. Ini bisa kita minta ulang. Jadi yang tadinya tidak ada kopiahnya karena mungkin kurang sesuai, kurang pas, kita ganti, kita minta, maka dibuatkan gambar yang baru. Nah, anggap sudah selesai ya, anggap sesuai. Nanti kita lihat di sini hasilnya. Kita pindah ke Canva. Nah, di Canva kalian cari search namanya poster. Di Canva silakan cari kata poster. Nah, kita gunakan saja poster yang ada di sini. Pilih salah satu. Oke, misalnya saya gunakan yang ini. Ini biasanya ukurannya A4. Salah, A3, tapi satu ukuran dengan A4. Kita pilih saja, yang penting ketik poster. Saya ulang ya. Ketikkan poster, muncul, pilih saja salah satu. Ini masih loading, kemudian pilih customize seperti yang kalian lakukan. Kenapa saya minta kalian mengerjakan dengan Canva? Agar hari ini saya lebih mudah untuk mengemas menjadi sebuah apa namanya media. Jadi kita salah satunya menggunakan Canva tapi tidak untuk PowerPoint, tapi membuat poster atau media pembelajaran. Baik, ini sedang loading. Yang kopiahnya masih belum selesai dibuat ya. Ini masih loading di ChatGPT-nya. Nanti kita lihat hasilnya. Ada perubahan seperti apa setelah menggunakan kopiah. Baik, ini masih loading. Kalau sudah, kita hapus saja semua. Isinya hapus. Kemudian ini hapus. Oke, kita butuh frame-nya. Walaupun sebenarnya kita bisa minta buat frame, tapi biar mudah kita gunakan yang sudah ada dan kita hapus. Kemudian kalau sudah, kita tadi sudah mendownload. Di sini ada pilih upload. Upload file. Yang kita upload adalah nah, poster yang tadi yang kita download yang dapat dari ChatGPT, kita klik ini. Kita open, kita masukkan di sini. Oke, masih loading ya. Ini masih loading. Oke, kalau sudah kita bisa klik. Ini perbesar disesuaikan dengan ukurannya. Oke, kita perbesar sesuaikan dengan ukurannya. Kita taruh tengah begini. Baik. Yang ada kopiahnya sudah selesai belum? Oh, belum selesai. Kita lanjut ini saja. Nah, karena teks Arabnya ini banyak yang salah, kurang sesuai lah begitu ya. Maka kita hilangkan dulu dengan cara menindih. Yang paling mudah bagi kita yang masih pemula, cukup saja kita pilih elemen, kita pilih shape seperti ini, shape yang ada apa namanya, yang hilang pojoknya ini, kita klik itu, kemudian ini kita tutup rata. Oke, kita perbesar, hilangkan.
Oke, biarkan gini dulu aja. Kemudian pilih warna. Jadi kita ketika pilih warna, ini kan bisa pilih warna ya. Nah, pilih warnanya itu sudah ada pilihan opsi di sini yang identik. Nah, ini kan gambar. Backgroundnya adalah ini. Nah, kita klik. Jadi seperti halnya kita menghapus teksnya. Nah, ini masih ada beberapa yang kepotong. Kita copy paste saja ini. Kemudian kita hindari begini. Jadi kita tindih. Paling sederhana kita tindih. Nah, oke. Ini sudah benar-benar hilang. Ketika sudah benar-benar hilang, kita pilih teks di sini. Pilih teks di sini, pilih yang ini. Oke. Kemudian kita copy paste yang, nah ini sekarang sudah berkopiah ya. Ini bapaknya sudah berkopiah. Ini gambar ilustrasinya. Baik, tadinya kan nggak berkopiah, sekarang sudah berkopiah. Baik, kita copy saja teks Arabnya tadi. Oke, kita copy ini. Copy, masukkan di poster tadi di sini. Paste. Oke. Kita perkecil, kasih 30. Kasih 30. Kemudian tulisan kata-kata al-faqrah al-ula, al-faqrah atsaniyah, al-faqrah atsalisa kita hapus. Oke, kita hapus saja. Nah, kita sesuaikan. Oke, ini titiknya memang ada di sebelah kanan, kita hapus saja titiknya. Biar tidak mengganggu, karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oke, kita hapus titiknya. Kemudian ini kita bisa direnggangkan. Oke, sebelum kita renggangkan sebenarnya kita bisa sesuaikan dulu fontnya. Nah, di Canva ini kelebihannya adalah kita bisa memilih font Arab banyak. Jadi kalian klik aja Arabic, maka di sini muncul font khusus untuk Arab. Nah, di sini ada muncul font khusus Arab. Ada Childos Arabic, ada Din Arabic, ada Gumla Arabic, ada Madani Arabic, dan terus banyak ke bawah. Nah, kita cari yang kira-kira sesuai untuk siswa. Kalau siswa kita madrasah aliyah, mungkin kita cari yang cocok untuk madrasah aliyah. Kalau mungkin untuk anak MI, maka disesuaikan untuk anak MI. Kalau misalnya anak MTS, disesuaikan. Oke, misalnya kita cocok dengan font ini misalnya. Kita kurangi besarnya 25 saja. Oke, sebentar. Ini diperkecil sedikit. Oke, kita kasih yang bold. Kemudian kita kasih renggang sedikit biar cara bacanya tidak kesulitan. Nah, oke, kita buat rata kanan saja. Baik, ini adalah poster yang kita buat. Ini yang utama. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita duplikat page. Kita duplikat page. Nah, ini ada yang atas, ada yang bawah. Dalam kaidah pembelajaran bahasa Arab, sebaiknya antara yang ada harokat dan tidak ada harokat, yang perlu kita berikan dulu kepada siswa adalah yang tidak ada harokat dulu. Jadi kita berikan yang tidak ada harokat dulu. Maka kita butuh yang tidak ada harokatnya di bawah. Kalau kita kesulitan menghapus satu persatu harokatnya, kita kembali ke sini. Nah, tolong ubah paragraf di atas tanpa tanda baca atau harokat. Jadi tolong ubah paragraf di atas tanpa tanda baca atau harokat. Jadi biar saja ChatGPT yang memberikan atau menjadikan tanpa harokat. Jadi semuanya tanpa harokat. Ini sudah tidak ada harokat. Kita copy lagi. Kita copy, kita paste lagi di posternya.
Nah, poster yang pertama tadi yang ada harokatnya diganti. Oke. Dan tulisan Fakrah Tsaniyah seperti yang tadi saya sampaikan dihapus. Oke, posisinya tidak berubah. Oke, sama persis ya antara atas sama bawah. Hanya bedanya yang atas tidak ada harokat, yang bawah tidak ada harokat. Kemudian kita duplikat lagi. Duplikat lagi. Nah, ketika duplikat, kita bisa minta tolong juga di sini. ChatGPT. Biasanya sebelum kita masuk ke bacaan, harus ada al-mufradat al-jadidah. Jadi, tolong pilihkan 10 kosakata dari paragraf di atas yang paling utama atau tolong pilihkan 10 kosakata utama dari paragraf di atas lengkap dengan harokatnya. Oke. Jadi kita minta ChatGPT juga menghadirkan 10 kosakata. Oke. Tolong hilangkan terjemahannya. Terjemahan bahasa Indonesianya. Dihapus terjemahannya. Jadi kita hanya butuh teks Arabnya saja. Oke, kalau sudah kita copy ini. Kita masukkan di poster lagi tadi, tapi yang paling awal. Jadi yang pertama tadi di sini taruh paling bawah, ini yang nomor 2 dari bawah, ini yang nomor 1. Jadi cukup kita minta mufradatnya. Kita hapuskan ininya. Oke, kemudian kita perbesar. Dibagi 2 ya, 5-5 mungkin ya. Oke, 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Seperti tadi. Oke, saya copy paste, taruh di sini. Yang ini dihapus yang 5 ke bawah. Yang ini dihapus yang 5 ke atas. Oke, dihapus. Kalau sudah, ini diperbesar, disesuaikan dengan space yang ada. Baik, ini mufradatnya. Oke, kita sesuaikan lagi di sini. Oke, kalau sudah, biasanya sebelum kita memberikan materi ini, kita awali dengan audio. Kita duplikat lagi di sini, duplikat page. Nah, kita masukkan audionya. Di sini kasih elemen. Elemen berupa audio. Caranya klik elemen, di sini pilih audio. Nah, di sini akan muncul grafik. Ada pilih grafik. Nah, grafik audio kita pilih untuk menjadikan apa namanya listeningnya. Kita pilih yang ini. Oke, berarti ini tidak ada teksnya tapi hanya ada audionya. Oke. Nah, untuk memasukkan audionya kita butuh aplikasi lain namanya Make Monster. Bagaimana menjadikan teks Arab menjadi audio? Caranya gunakan Make Monster. Make Monster. Oke, silakan dipilih Make Monster. Pilih di sini. Make Monster. Make Monster. Oke, ini sudah posisi saya login. Kalau kalian mungkin masih mendaftar ya, saran saya login menggunakan akun Google. Saya sudah posisi login. Ini sudah ada. Saya sudah punya satu. Coba saya keluar dulu. Keluar. Mana ya? Nah, logout. Saya coba keluar. Bagi kalian yang baru pertama kali, ketika buka Make Monster akan muncul seperti sebentar. Buka Google, ketikkan Make Monster. Ini rekomendasi saya untuk mengubah teks menjadi audio. Pilih Make Monster. Kemudian login. Nah, login dengan Google. Pilih ini. Login with Google. Login with Google. Pilih apa namanya email kalian. Semoga berhasil ya. Ini untuk mengubah apa namanya audio menjadi. Ini contoh project saya. Kalau sudah klik ini nanti create new project. Ini contoh saya tadi
yang baru saya coba praktekkan sebagai contoh. Saya menggunakan suaranya siapa nih tadi? Suara Edi, Change Voice. Saya menggunakan Tunisia. Namanya Hedi. Oke. Sekarang coba kita buat yang baru. Saya pakai Tunisia. Coba kita sama-sama menggunakan Tunisia ya. Create new project. Oh, ini sudah habis. Berarti saya harus pakai akun email yang satunya. Karena kita menggunakan yang gratisan, maka kita punya keterbatasan. Maksudnya sehari, nanti besok bisa lagi. Coba kita keluar, kita menggunakan akun email yang lain saya. Yang kalian sudah bisa, coba klik new project. Saya coba menggunakan akun email yang lain. Lanjutkan. Aplikasi yang lain selain MidMonster. Tapi yang paling bagus hasilnya itu menggunakan MidMonster. Hanya kita punya minimal ini ya karakter. Kita pilih new project, kasih nama Arab 2. Kita klik new project. Kemudian kita masukkan paragraf tadi yang sudah ada teks Arabnya. Yang ada harokatnya. Kita kembali saja ke poster. Ke poster tadi yang ini. Yang paling akhir. Nah, ini yang kita copy. Copy yang ada harokatnya. Kita paste di sini. Kita coba gunakan satu paragraf di awal saja ya. Karena terbatas. Coba kita gunakan satu paragraf pertama saja. Oke, satu paragraf pertama saja kita pakai. Oke, kita copy, paste di MidMonster-nya. Oke, kemudian kita pilih di sini change voice-nya. Kita pilih yang bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya pun kita bisa pilih yang dialeknya yang mudah. Nah, biasanya saya menggunakan yang Tunisia, Arabik yang Tunisia. Kemudian gunakan Hedi. Kalau sudah, pilih, kita klik apply. Oke, kalau sudah kita bisa preview di sini. Kita bisa dengarkan di sini hasilnya. اسمي أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. أحب عملي كثيرا لأنه يمكنني من تعليم الطلاب ومساعدتهم في فهم العلوم. Oke, coba saya dengar. اسمي أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. Baik, أحب عملي كثيرا لأنه يمكنني من تعليم الطلاب ومساعدتهم في فهم العلوم. baik. MidMonster itu sebaiknya harokatnya harus lengkap. Ini saya lihat tadi harokatnya tidak lengkap sehingga dia akan kesulitan. Ini harusnya lengkap seperti ini. Saya tambahkan harokatnya ya. Ismi ada titiknya di atas. Ismi ada sukunnya. Ahmad pakai sukun. Maki, nah, oke, begini. Hasan. Sehingga dia cara membacanya harus sesuai dengan tanda bacanya. Ana muhadirun fil jami'ah. Ini dikasih harokat. Uhibbu amali dikasih sukun. Kathiron. Oke, li'annahu yumakkinuni min ta'limi. Ini salah seharusnya ya. Min ta'limi. Oke, min ta'limi tulab. Wa musa'adatihim fi fahmil ulum. Oke, kita sesuaikan lagi sekarang. Sudah saya ubah. اسمي أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. أحب عملي كثيرا لأنه يمكنني من تعليم الطلاب ومساعدتهم في فهم العلوم. Jadi dia akan membaca sesuai dengan harokatnya. Tapi kalau kita memasukkan teks tanpa harokat, maka kesalahannya akan banyak. Oke, kalau sudah kita di sini pilih download. Maka langsung tersimpan dalam bentuk MP3. Oke, di laptop kita. Kita kembali ke poster. Kembali ke poster.
Kemudian kita masukkan di paragraf yang pertama. Oke, di sini kita di sini pindah lagi upload file, pilih yang audio yang baru saja kita download. Nah, ini Arabic audionya. Mana tadi? Nah, yang ini. Oke, kita upload. Oke, saya coba perkecil. Kita sudah punya berapa slide tadi ya? Ada 4 slide. Nah, ada 4 slide. Khusus yang slide yang pertama, kita masukkan audionya. Nah, ini audionya ternyata berapa detik? 11,2 detik. Kita pindah ke sini, kita tambahkan di sini menjadi ubah detiknya menjadi sebanyak apa namanya? Ini kan tadi kayak ini 5 detik. Nah, ini kita ganti menjadi 11 atau 12 detik. 12. Baik. Jadi kalau kita coba putar di sini share, kemudian kita present, kita klik present lagi, maka ketika masuk di slide ini langsung audio اسمي juga. أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. Kalau kita geser mufradatnya, kalau kembali ke awal, اسمي أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. baik. Nah, sekarang kita tambah lagi, ini duplikat file, ini duplikat lagi. Tadi saya lupa untuk memberikan apa namanya cover atau judul atau tema ya. Coba kita tambahkan di sini duplikat file lagi. Bukan duplikat. Oke, duplikat page. Kita pindahkan ke depan. Nah, ininya digeser ke slide yang kedua. Ini kita ganti dengan at-ta'aruf. Oke, judulnya at-ta'aruf. Oke, berarti sudah ada 5 slide. Slide pertama adalah judulnya. Saya kasih harokat. Kemudian slide kedua itu adalah istimaknya. Slide yang ketiga adalah mufradat yang sangat berhubungan erat dengan teks bacaan. Kemudian ini teks bacaannya tanpa harokat. Teks bacaan dengan harokat. Kemudian tambahkan lagi duplikat slide lagi. Slide yang keenam adalah terjemahannya. Nah, kita kembali minta sama ChatGPT. Kembali ke ChatGPT. Oke, tolong terjemahkan 3 paragraf di atas ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, ini paragraf pertama, kedua, ketiga. Kita tinggal langsung copy saja. Copy, kemudian paste di Canva-nya lagi. Di slide yang ke-6. Nah, ini kita paste. Kemudian kita ubah posisinya ke rata kiri. Spasinya dikurangin. Bahkan kalau perlu ganti font yang sesuai untuk yang dalam bahasa Indonesia. Ini kan fontnya kurang sesuai kalau dalam bahasa Indonesia. Kita ganti dengan tulisan tangan. Namanya menggunakan handwriting. Ini tulisan tangan. Jadi di Canva tapi font-fontnya berupa font kayak tulisan tangan. Oke, kita pilih Deco misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian tulisan paragraf 2-nya kita hapus. Paragraf 3-nya kita hapus. Kemudian ini kita perbesar sedikit. Oke, sesuaikan dengan posisinya. Oke, itu slide yang ke-6. Kemudian kita tambahkan lagi slide yang lain. Kita pakai yang bahasa Arab.
Nah, kita minta ChatGPT lagi untuk ubah teks, ubah 3 paragraf di atas menjadi teks lirik lagu sederhana dalam bahasa Arab. Oke. Jadi 3 paragraf tadi kita minta menjadi sebuah lirik lagu. Jadi kata identik dengan bacaannya tapi menjadi lirik lagu. Menjadi Ahmad Maki Hasan, Ana Ahmad Maki Hasan. Ini lirik lagunya ya. Baik, bagaimana untuk mengubah ini? Sebentar, kita copy dulu ini. Copy dulu. Paste di posternya tadi yang slide ke-7. Kemudian tulisan Al-Maktubnya dihapus. Ini dihapus. Oke, yang ini juga dihapus. Ini lirik lagunya. Di kecilkan ini aja sehingga biar lebih besar. Lirik lagunya tapi sebelum yang ini tanpa lagunya dulu. Kemudian kita tambahkan slide yang ke-8. Slide yang ke-8 itu yang lengkap dengan nadanya. Nah, kita kasih tambahan di sini elemennya lagu. Pilih grafik, musik. Oke, kita tambahkan musik di sini, masukkan di sini. Oke, ini di transparannya dikecilkan begini biar nggak mengganggu. Yang penting masih bisa terlihat. Baik, sekarang kita ubah lirik lagunya. Nah, ininya kita pindah ke aplikasi yang ketiga. Namanya menggunakan Suno AI. Suno AI. Suno AI ini untuk membuat musik ya, termasuk musik Arab. Kita klik di sini, Suno AI, suno.com ya. Ini aplikasi yang terakhir, sedikit lagi. Oke, kita pilih create. Nanti kalian minta login lagi menggunakan akun Google. Sama seperti apa? ChatGPT kalau kalian pertama kali atau mungkin tadi menggunakan Make Monster. Nah, sekarang menggunakan Suno. Ini saya posisi sudah login. Saya coba logout dulu. Mana logoutnya ini? Klik di sini, sign out. Nah, kalau kita posisi baru pertama kali, sebentar saya coba lagi. Ini sudah saya keluar. Sudah keluar. Nah, sudah keluar lagi. Caranya menggunakan aplikasi Suno. Kita search saja di Google, buka Google, ketikkan Suno AI. Kemudian diklik ini, Suno AI-nya. Baik, kita pilih sign up kalau pertama kali ya. Sign up. Kemudian gunakan akun Google. Pilih simbol Google. Ini ada simbol logo Google. Diklik. Kemudian pilih akun email kalian yang mau didaftarkan. Ini saya masih loading. Semoga bisa lancar. Sebentar, masih agak proses ya. Saya coba keluar dulu yang beberapa yang berat biar tidak berat. Sebentar, saya coba ulang lagi dari awal. Saya buka Google, ketik Suno.
kemudian pilih ini. Pilih sign up atau sign in sama aja. Kemudian pilih dengan akun Google. Oke, pilih dengan akun Google ini. Pilih dengan Google. Oke, pilih akun Google-nya. Misalnya yang atas, saya coba yang atas. Baik, kita sudah masuk di sini. Kembali ke awal tadi seperti saya munculkan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita pilih namanya create untuk membuat lagunya. Oke, kita pilih namanya di sini custom. Ada simple, ada custom. Silakan kalian pilih yang custom. Oke, pilih yang custom. Kemudian paste di sini lirik lagunya. Lirik lagu yang tadi Ana Ahmad Maki Hasan, Muhadirun fil Jami'ah. Oke, di copy di sini dipaste. Kalau sudah, style musiknya disesuaikan dengan ini aja. Oke, ada pilihan di sini, ada pop, biar mudah ya. Pilih pop, children song. Ini prompt yang menurut saya sudah sesuai. Pop, children song, kemudian children Arabic sound. Kemudian koma lagi elektronik. Elektronik. Oke. Oke, gunakan prompt ini stylenya. Pop, koma, children song, koma, ini salah. Children Arabic sound, koma, elektronik. Oke, kalau sudah geser ke bawah, kalian pilih create. Pilih create. Maka akan diproses 2 lagu otomatis sekaligus, ada 2 versi, versi yang atas sama versi yang bawah. Kalian nanti pilih suka yang mana, yang atas atau yang bawah. Jadi sekali kita merintah, itu langsung dibuatkan 2 buah lagu. Oke, ini masih loading lagunya. Kita coba putar yang bawah dulu. أنا أحمد مكي حسن محاضر في الجامعة أعلم علما باجتهاد. Coba yang atas. أنا أحمد مكي حسن محاضر في الجامعة أعلم علما. Oke, misalnya cocok yang atas. Kita pilih titik 3 ini. Pilih titik 3. Kemudian pilih download, pilih MP3. Maka pilih download anyway. Maka akan ke loading di sini downloadnya. Akan diproses. Sedang loading download, kita tunggu dulu. Kalau misalnya kalian cocok yang bawah, bisa di-download yang bawah. Jadi pilihnya titik 3. Bentar, saya coba download lagi. Oh, masih proses nih ya. Masih loading milik saya. Oke, silakan yang lain. Ini tadi yang baru saya buat juga lagunya tadi. Yang saya putar yang ini. Yang contoh tadi ya. اسمي أحمد اسمي أحمد أنا تلميذ في الصف الخامس. Oke, sekarang yang ini yang tadi kita cocok. Nah, ini sudah loading. Kalau sudah ke download, kita kembali ke poster. Kembali ke poster yang terakhir. Nah, di poster yang terakhir ini kita upload lagi. Upload file lagi. Masukkan audionya yang sudah ke download. Nah, di sini Ana Ahmad Maki Hasan. Oke. Ini proses. Bentar, ini tadi berapa detik? 12. Oke. Sedangkan yang ini kita masukkan yang Ahmad Maki Hasan. Yang lagu
Yang lagu ini ternyata 3 menit. Di sini perhatikan 3 menit 35 detik. 1 menit 60. 60 kali 3 200 berapa ya? 60 60 60. 180. 180 tambah 35. 180 menjadi 215. Kita masukkan di sini 215. 215. Oke. 215. Oke, benar ya. 215 itu adalah 3 menit 35. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi satu slide di sini untuk penutup. Taruh ke belakang. Oke. Di sini ilaliko. Ilaliko. Oke, kalau sudah kita coba share. Kemudian present. Kita pilih yang dari slide pertama ya. Dari slide pertama, share. Share slide pertama, kemudian di sini present. Present lagi. Jadi tampilan di awal adalah covernya. Ini tampilan di awal covernya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. اسمي أحمد مكي حسن. Berupa أنا محاضر istimanya. في الجامعة. أحب عملي كثيرا. Ini cover, ini istima, اسمي أحمد مكي حسن. ini mufradat. أنا محاضر في الجامعة. أحب عملي. Oke, sebentar. Saya coba buka lagi, share. Present. Present. Baik, slide yang ketiga. اسمي أحمد مكي حسن. Oh, dia masih jalan ya. Perhatikan di sini. Berarti ada sedikit kurang pas. Nah, di sini harusnya jangan sampai melewati. Jadi ini 11 detik, harusnya di sini juga 11 detik. Ini mungkin kegeser. Oke. Ini harus pas sesuai dengan slide-nya. Jadi kalau kita pindah slide, dia akan langsung otomatis mati. Present, present lagi. اسمي أحمد مكي حسن. أنا محاضر في الجامعة. Kalau saya pindah, dia mati suaranya. Pindah ke slide nomor 3, ke mufradat, dia mati audionya. Tapi kalau saya kembali ke slide nomor 2, اسمي أحمد مكي حسن. saya geser ke slide 1, أنا mati lagi audionya. Jadi di اسمي أحمد مكي. Oke, ini mufradat, ini adalah teks bacaannya, belum ada harokat, belum ada terjemahan. Ini ada harokatnya, slide berikutnya. Ini ada terjemahannya. Kemudian ini adalah lirik lagunya, dan ini lirik lagu ada audionya. أنا أحمد مكي حسن محاضر في الجامعة أعلم علما باجتهاد وأحب هذه المهنة كل صباح أركب سيارتي إلى الجامع بي أمضي في طريقي أسمع درسا أو أقرأ كتابا والوقت يمضي بهدوء رقيق في المساء أعود إلى بيتي ألقى أسرتي وأرتاح قليلا وأجهز دروس الغد بهدوء حتى أبدأ أوما جميلا. Baik, ilaliko. Semoga bisa jadi inspirasi ya untuk mengembangkan media seperti ini.
sederhana tetapi akan benar-benar aplikatif bagi siswa kita ketika kalian kelak menjadi guru bahasa Arab. Dan bahkan ketika yang mau PPL atau mau asistensi mengajar, mau praktek ke sekolah, ke madrasah, media sederhana begini bagi kita yang mungkin sekilas dari sisi kemampuan bahasa Arabnya juga kurang mumpuni, tetapi dengan AI kita dibantu atau bisa dipastikan untuk menjadi pentashih begitu ya. Jadi kadang kita cukup menggunakan AI untuk memastikan apakah teks tulisan kita, bacaan kita, atau tulisan kita itu sudah tidak ada kesalahan. Bagaimana menjadikan audio kita juga suaranya mungkin kurang fasih, kurang tepat makhorijul hurufnya, bisa membantu AI untuk memunculkan hasil apa namanya audio kita untuk teks bacaan yang mau kita sampaikan ke siswa, atau bahkan mungkin pemberian mufradat atau berupa audio sampai menjadikan sebuah lirik lagu dan ada lagunya. Saya berharap banyak besok sore sesi ketiga masing-masing kalian harus mempresentasikan atau menampilkan produknya. Jadi nanti saya akan panggil satu persatu. Saya minta Ustaz Aulia menyiapkan absennya. Besok saya minta satu persatu untuk menampilkan di layar, di share screen, di apa namanya share screennya untuk menampilkan hasil produknya. Untuk produknya selain tadi yang saya berikan, mohon di paling akhir slide itu ditampilkan biodata pengembangnya. Jadi di slide terakhir ditambahkan biodata pengembangnya lengkap dengan foto dan identitas diri kalian. Bisa dipahami ya. Jadi untuk besok sore adalah kita masuk pada penyampaian hasil pelatihan kalian 2 hari ini, yaitu memastikan kalian memiliki media audiovisual dalam bahasa Arab dan minimal ada berapa slide tadi sesuai dengan contohnya. Kalau yang baru kita praktekkan ada 9 slide. Kalau yang contoh tadi ada berapa slide sebentar? Ada 9 slide. Oke, saya coba apa namanya share screen lagi sebentar. Jadi saya sudah punya 2 contoh ya. Contoh yang pertama yang bisa kalian akses, ini ada 9 slide mulai dari cover, kemudian audionya sampai terakhir ilaliko. Nah, nanti ditambahkan 1 slide lagi, tambahan 1 slide lagi, berarti slide yang ke-10 adalah biodata diri kalian lengkap dengan fotonya, profil pengembang. Juga yang contoh yang kedua yang baru saja kita praktekkan bersama, sama, ada 9 slide mulai dari cover, kemudian audio, kemudian di sini ada mufradat sampai terakhir ilaliko 9. Slide yang ke-10 adalah biodata kalian. Semoga cukup jelas instruksinya dan juga penugasannya. Ini recordingnya insya Allah semoga malam ini juga akan saya upload di Google Drive. Saya akan bagikan ke Ustazah Aulia, nanti malam bisa diputar ulang. Dan besok sore saya minta masing-masing kalian seluruh peserta pelatihan menghasilkan 1 produk dan bisa ditunjukkan ke kami, ada 10 slide seperti tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada waktu sisa 10 menit, mungkin ada apa namanya murojaah atau mungkin pendalaman atau ada hal yang benar-benar perlu didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Sangat Masya Allah sekali materi pada hari ini, sangat-sangat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, baik itu dari semester 1 sampai semester 6. Mungkin dari kawan-kawan sekalian masih ada yang belum dipahami, kita masih ada waktu sekitar 13 sampai 10 menit. Mungkin kawan-kawan boleh raise hand jika ada pertanyaan atau bisa kirim di kolom chat.
Tadi ada dari kawan kita yang sempat raise hand, Muhammad Akbar. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Gimana? Cukup ya mungkin ya. Semoga tidak terlalu memberatkan untuk tugasnya, bisa diikuti. Apa yang tadi saya simulasikan dan praktekkan, insya Allah Zoom ini ada recordingnya di saya, atau mungkin Ustazah Aulia juga ada live-nya. Nanti bisa diputar ulang, ikuti lagi, praktekkan lagi. Jika memang benar-benar ada kendala atau kesulitan, silakan boleh japri saya. Dan saya harap besok sore untuk sesi ketiga adalah setiap peserta satu persatu menampilkan hasil produknya. Nanti Ustazah Aulia, saya dibantu untuk daftar pesertanya. Saya panggil satu persatu untuk checklist siapa yang presentasi atau menampilkan secara bergantian. Semoga 40 orang, kalau masing-masing kurang lebih 5 menit, insya Allah cukup lah waktunya besok. Baiklah, mungkin sampai di sini pelatihan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Insya Allah akan kita lanjut pada besok hari, pada tanggal 1 Mei 2025. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa jargon dulu ya kawan-kawan. Ada yang mau memimpin dari kawan-kawan? Itu Najih itu mungkin. Najih atau siapa tadi ya? Ari, mana Ari hilang? Yang cowok-cowok. Akbar. Oke, nggak ada. Biar saya saja sudah, April ya. Baik, saya saja. Silakan on cam semuanya. Kita sama-sama tutup untuk kegiatan pelatihan sesi 2 sore hari ini dengan sama-sama mengungkapkan ungkapan yang sudah saya sampaikan di awal untuk kita sekaligus jadikan dokumentasi bersama. Baik, wahid, isnan, salasah. Lughatuna al-Arabiyah. Al-Arabiyah sahlah. Al-lughatul Arabiyah uhibbuha. Nahnu jami'an bil hamasah wal istiqamah. Allahu akbar. Baik, hadza minni wa syukran ala ihtimamikum. La tansaw al wadifah fa naltaqi insyaallah fi ghad. Fa natamanna lakum kulla taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah berhadir dari awal sampai akhir. Ibu sangat, Masya Allah, apresiasi sekali, terutama kepada Ustadz yang memberikan materi. Ternyata kita bisa memaksimalkan satu chat GPT, dan kemudian selama ini gitu kita banyak sekali kenal aplikasi AI beragam gitu macam-macam, tapi kita belum mengkulik atau memaksimalkannya ternyata gitu. Jadi pada hari ini kita belajar bahwa dengan satu AI saja ternyata kita bisa memaksimalkannya gitu. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung lagi besok. Oke, baik kawan-kawan, kita tutup ya, kita akhiri.
Syukran ala ijtimaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya besok. Siap. Dari